Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang berbahagia, sebelumnya kita telah mempelajari dan mengkaji lebih jauh bersama-sama tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Ahadu. Sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas dan mempelajari lebih jauh Asmaul Husna yang lain, yaitu nama Allah yang lain Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab adalah Maha Pemberi. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian siswa-siswi SDN Serengseng 1 bisa memahami, menunjukkan dan menteladani asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhabu, yang artinya Maha Pemberi. Anak-anak yang Bapak banggakan, Al-Wahhabu adalah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi dan mengkaruniai seluruh makhluknya tanpa pamrih dan tanpa bosan, serta tanpa membedakan satu dengan yang lain. Semua diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, tanpa diminta, tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal keadaan. Allah adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi, dan makhluknya seperti manusia sepantasnya kita mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa dengan senantiasa menyembahnya, beribadah kepadanya, dengan senantiasa berbuat baik kepada semua orang, dengan senantiasa berbagi dengan sesama, sebagai wujud meniru dan menteladani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhabu, Maha Pemberi. Jadi anak-anak yang berbahagia, cobalah kita mulai dari kecil belajar ringan tangan. Belajarlah gampang memberi. Apapun yang bisa diberikan. Memberi itu tidak mesti uang, tidak mesti materi. Apa yang bisa kita berikan, berikanlah kepada orang lain. Bisa pikiran, bisa tenaga, bisa ucapan, apa saja yang bisa membawa manfaat buat orang lain, berikanlah kepada orang lain. Itu salah satu contoh-contoh sederhana yang kita temukan setiap hari dalam rangka menteladani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna Al-Wahhabu, Maha Pemberi. Orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta atau menerima. Ada sebuah ungkapan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama, lebih mulia, lebih afdol daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih bagus daripada menerima, apalagi meminta. Anak-anak, coba sekarang kamu lihat lembar kerja berikut ini berupa ayo berlatih. Ini ada kolom-kolom seperti biasa, kamu tulis, ada pernyataan yang kamu pilih bagaimana sikap kamu di situ, bisa selalu, bisa sering, bisa kadang-kadang atau tidak pernah. Saya akan membacakannya satu persatu, jumlahnya ada 5. 1. Aku suka memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain.
Ini ungkapan pengalamanmu bahwa kamu sering memberi apa yang bermanfaat buat orang lain, sering, selalu, atau kadang-kadang. Silakan sesuai keadaan, sesuai pengalamanmu. Kemudian yang kedua, aku memberi sesuatu dengan ikhlas. Manakala memberi, kamu ikhlas atau tidak. Memang ikhlas ini adalah syarat atau persyaratan yang mestinya ada manakala kita memberi kepada orang lain apapun yang kita beri, sedikit banyak yang penting adalah ikhlasnya. Kemudian yang ketiga, aku selalu memberi kepada orang lain tanpa diminta. Biasanya orang itu memberi saat diminta. Bagaimana ketika dia tidak diminta? Apa kamu memberi orang lain? Keempat, aku senang bisa membantu orang lain. Kemudian kelima, aku lebih suka memberi daripada diberi. Seperti tadi, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih utama, lebih baik daripada menerima, apalagi meminta. Lembar kerja berikutnya, ini ada gambar. Silakan diamati, dicermati, diteliti lebih jauh. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Kamu tolong diberi penjelasan ya paling tidak 2 baris, 3 baris mengenai gambar ini. Ada seorang ibu-ibu sedang menghadapi beberapa orang yang membawa sesuatu. Silakan, ini ceritanya seperti apa, kamu tulis 2 atau 3 baris, semakin banyak semakin baik tentunya. Kemudian lembar kerja berikutnya, ini ada memasangkan beberapa kata, beberapa ungkapan dengan kata atau ungkapan yang lain. Contohnya di sini ada Al-Wahhabu, kemudian di sebelahnya ada Allah Maha Pemberi. Nanti dicocokkan dengan membuat garis satu titik ke titik yang lain, ke titik sebelahnya yang cocok tentunya. Anak-anak yang berbahagia, demikian lembar kerja kalian pada pagi hari ini. Ada 3 tugas. Pertama, ayo berlatih yang berbentuk kolom-kolom. Yang kedua, menceritakan gambar. Yang ketiga, mencocokkan atau menjodohkan ungkapan sebelah dengan ungkapan satu yang lain. Anak-anak bahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.